Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Raditya dengan NPM 23610139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal keuangan. Langsung saja, dari jurnal yang berjudul Pengaruh Manajemen Aset dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Pasar pada Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini membahas tentang tujuan dari penelitian dari pengaruh manajemen aset dan kinerja keuangan terhadap nilai pasar pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 72 pengamatan dengan teknik purposive sampling. Pada variabel penelitian ini terdiri dari manajemen aset yang diukur dengan Fixed Asset Turnover (FAT), yang artinya adalah mengukur rasio yang seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada inventory turnover atau IT. Ini adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaan. Lalu ada dari kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Return of Asset (ROA). Ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari asetnya, yaitu persentase labanya. Dan Return of Equity (ROE). Ini adalah rasio probabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki pemegang saham. Berarti dari laba, dari seberapa baik laba yang dihasilkan dari modal pemegang saham. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan manajemen aset dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar. Namun secara parsial hanya inventory turnover IT yang berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa hanya inventory turnover dari manajemen aset yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pasar pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI. Inventory turnover yaitu rasio penjualan, berarti seberapa baik penjualannya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari uraikan seberapa baik kinerja perusahaan keuangan. Perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang apa saja memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik. Dari hasil uji parsial menyatakan bahwa hanya inventory turnover IT yang berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa dari bidang-bidang manajemen aset dan kinerja keuangan yang diteliti, hanya bidang perputaran persediaan inventory turnover yang memberikan kontribusi positif. Sedangkan bidang manajemen lain seperti perputaran aset tetap (FAT) dan bidang kinerja keuangan seperti rasio probabilitas ROA dan ROE tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai pasar perusahaan properti. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih baik perlu difokuskan pada bidang inventory turnover karena memberikan kontribusi yang berhasil terhadap penentuan nilai pasar perusahaan. Sedangkan bidang lain seperti
FAT, ROA, ROE belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu nomor 2, uraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Kekuatan yaitu di bagian rasio likuiditas yang tinggi, yaitu utang jangka pendek menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset lancar. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas yang rendah, menunjukkan perbandingan hutang terhadap ekuitas perusahaannya relatif kecil. Lalu ada tingkat profitabilitas yang tinggi, menghasilkan laba yang membantu perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha atau membayar kewajiban hutang. Lalu besarnya ekuitas yang dimiliki menunjukkan tingkat kemandirian perusahaan. Dan kelemahannya pada posisi keuangan adalah rasio likuiditas yang rendah, menunjukkan kesulitan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Lalu yang kedua adalah rasio solvabilitas yang tinggi. Lalu ada tingkat probabilitas yang rendah, menunjukkan kinerja operasi perusahaan yang kurang baik. Lalu yang keempat ada kecilnya ekuitas, menunjukkan rendahnya kemandirian perusahaan yang dan besarnya hutang. Jadi secara garis besar, kekuatan posisi keuangan yang ditandai oleh rasio keuangan yang menunjukkan likuiditas, hutang jangka pendek, solvabilitas, hutang jangka panjang, dan profitabilitas perusahaan yang baik, sedang kelemahannya justru sebaliknya. Lalu pertanyaan nomor 3, uraikan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi manajemen aset, khususnya pada inventory turnover, yaitu di bagian labanya. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan, khususnya di profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga, melakukan diversifikasi produk atau bisnis. Diversifikasi itu ada strategi untuk mengurangi resiko dengan cara menyebarkan investasi atau bisnis ke berbagai aset, produk, layanan, atau pasar. Lalu yang keempat, menerapkan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi operasional. Yang kelima, memperkuat strategi pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan permintaan produk. Dan yang keenam, mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang baik sehingga mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas bisnis. Demikian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.